Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahmansyah Matondang, NPM 1981-413. Di sini saya akan mereview jurnal studi kelayakan proyek pembangunan perumahan Betsaida Bitung oleh PT Cakrawala Indah Mandiri. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Rumusan masalah. Bagaimana analisis kelayakan pembangunan perumahan Betsaida Bitung oleh PT Cakrawala Indah Mandiri bila ditinjau dari aspek finansial? Apakah dana yang diinvestasikan dapat kembali pada tahun keberapa dengan memperoleh keuntungan? Penjualan proyek. Sistem penjualan rumah pada proyek perumahan Betsaida Bitung adalah berupa pembayaran secara KPR. Perumahan yang ditinjau tipe 36, harga jual 105 juta rupiah, pembayaran secara KPR lewat Bank BTN. Biaya investasi atau cash flow negatif. Biaya-biaya seperti biaya proyek, biaya operasional yang termasuk pada proyek perumahan Betsaida Bitung dapat kita lihat pada tabel 2 berikut. Perizinan dengan jumlah 15 juta, pembebasan tanah 400 juta, pengadministrasian tanah 20 juta, perencanaan 40 juta, pematangan lahan 50 juta, pengkaplingan talut 10 juta, konstruksi rumah 3.528.300.000 rupiah. Prasarana jalan lingkungan dan drainase 185 juta, sarana listrik dan air 140 juta, sertifikat dan IMB 120 juta. Biaya O dan M. Gaji karyawan dan pimpinan 232 juta. Biaya pemasaran dan promosi 15 juta. Beli satu buah motor operasional 18 juta. Jumlah totalnya 4.773.300.000 rupiah. Dengan uang muka per unit 8.500.000 rupiah, uang angsuran 10 tahun per bulan banyak 1.900.000 rupiah. Uang angsuran 15 tahun per bulan 1.650.000 rupiah. Diskon rate diambil sebesar 15% atau pinjaman ngebank. Secara keseluruhan, benefit proyek itu dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 4. Estimasi pendapatan proyek. Modal awal 300 juta rupiah. Kredit bank 1.220 juta rupiah. Uang muka 484.500.000 rupiah. Pembelian rumah secara KPR 15.411 juta rupiah. Jumlahnya 17.415.500.000 rupiah. Evaluasi data berdasarkan kriteria investasi. Gross benefit atau cost ratio dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Gross B per C ratio sama dengan IPV dari gross benefit dibagi IPV dari gross cost. Dari hasil perhitungan di samping, untuk gross B per C, untuk diskon rate 12% sampai 20% memberikan nilai lebih dari 1. Dengan demikian, investasi proyek ini menguntungkan dan layak dilaksanakan. Kemudian, net benefit atau cost ratio dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Net B per C ratio sama dengan IPV C yang positif dibagi IPV net B C yang negatif, sama dengan net B dibagi net C. Dari hasil perhitungan di atas, untuk net B per C, untuk diskon rate 12% sampai 20% memberikan nilai lebih dari 1. Dengan demikian, investasi proyek ini menguntungkan dan layak dilaksanakan.
Profitability ratio dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Profitability ratio sama dengan IPV, gross benefit dikurang biaya O dan M, per IPV dari biaya investasi. Dari hasil perhitungan di atas, untuk profitability ratio untuk discount rate 12% sampai 20% memberikan nilai lebih dari 1. Dengan demikian, investasi proyek ini menguntungkan dan layak dilaksanakan. Kemudian, net present value dengan menggunakan rumus sebagai berikut. NPV sama dengan B kurang C. Dari hasil perhitungan di atas, NPV untuk diskon rate 12% sampai 20% memberikan nilai lebih besar dari 0. Dengan demikian, investasi proyek ini menguntungkan dan layak. Kemudian, internal rate of return dengan menggunakan rumus sebagai berikut. IRR sama dengan I1 ditambah NPV per NPV 1 dikurang NPV 2 ditambah I2 dikurang I1. Internal rate of return memberikan nilai 74,375% dan lebih besar dari tingkat pengambilan yang diinginkan. IRR lebih besar dari 12% sampai 20%, pinjaman atau bunga bank 15%, sehingga investasi pada proyek ini dapat diterima dan layak dilaksanakan. Kemudian, payback period. Untuk mendapatkan payback period dari proyek yang ditinjau adalah kumulatif aliran kas. Dari hasil perhitungan di atas, untuk investasi bernilai Rp4.773.300.000 menunjukkan bahwa investasi yang dikeluarkan akan kembali pada tahun ke-5, bulan ke-10, dan hari ke-17. Kesimpulannya, dari studi kelayakan proyek yang dilakukan pada aspek finansial, diperoleh bahwa proyek perumahan Bethsaida Bitung menguntungkan dan layak dilaksanakan karena memenuhi semua kriteria dalam evaluasi kriteria investasi, yaitu sebagai berikut. 1. Gross B per C ratio, Net B per C ratio, dan Profitability ratio semuanya bernilai lebih dari 1, maka proyek layak dilaksanakan. 2. Net Present Value lebih besar dari 0, maka proyek layak dilaksanakan. 3. Internal Rate of Return sebesar 74,375% menunjukkan bahwa proyek ini lebih menguntungkan dan diinvestasikan karena tingkat pengembaliannya yaitu 74,375%, lebih besar tingkat diskon rate yang diambil yaitu 15% pinjaman bunga bank. 4. Payback period dengan investasi bernilai Rp4.773.300.000 menunjukkan bahwa investasi yang dikeluarkan akan kembali pada tahun ke-5, bulan ke-10, dan hari ke-17. Lebih kecil dari umur proyek yaitu 15 tahun. Demikianlah presentasi saya tentang studi kelayakan proyek pembangunan perumahan Bethsaida Bitung oleh PT Cakrawala Indah Mandiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.